Boom, what's up guys, welcome to my team. Kami dari kelompok 5 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami yang berjudul Strategi Pemasaran Digital E-commerce. Sebelumnya terima kasih kepada Bu Cornelia sudah memberi kesempatan kepada kami untuk mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Gak usah basa-basi lagi guys, kita lanjutkan saja. Please untuk Besti untuk mendengarkan dan menyimak hasil kerja kelompok kami. Please Besti, please, oh Besti, lihatlah diriku yang bercinta. Makhluk e-commerce, makhluk ini tidak akan sepertiku. Hey, come on Besti, lihatlah diriku. Oke guys, lanjut aja kita ke materi presentasi dari kami. Stay tune. Pertama ada definisi e-commerce. E-commerce adalah segala bentuk transaksi perdagangan barang atau jasa yang dilakukan secara elektronik dan terhubung melalui internet. Menurut Calcott dan Winston, pengertian e-commerce adalah aktivitas belanja online dengan menggunakan jaringan internet serta cara transaksinya melalui transfer uang secara digital. Yang kedua ada definisi digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas pemasaran yang menggunakan media digital seperti internet, media sosial, email, website, dan lain-lain untuk mempromosikan produk atau jasa dan menjangkau konsumen secara efisien. Selanjutnya yaitu konsep dan tujuan digital marketing. Yang pertama, meningkatkan brand awareness, yaitu membuat merek dikenal luas melalui berbagai kanal digital seperti SEO dan media sosial. Yang kedua, meningkatkan penjualan, yaitu menjangkau calon pelanggan secara efektif untuk meningkatkan konversi dan pendapatan. Yang ketiga, efisiensi biaya, yaitu meminimalkan biaya pemasaran dibandingkan metode tradisional dengan hasil terukur. Yang keempat, membangun hubungan pelanggan, yaitu interaksi dua arah untuk meningkatkan loyalitas dan kepuasan pelanggan. Selanjutnya, perbedaan digital marketing dan pemasaran tradisional. Digital marketing yaitu yang pertama media digital, internet, media sosial, email. Yang kedua, interaksi dua arah dan real time. Yang ketiga, personalisasi tinggi dan pengukuran hasil akurat. Yang keempat, biaya rendah dan fleksibel. Perbedaan dari pemasaran tradisional yaitu yang pertama media konvensional, ada TV, radio dan cetak. Yang kedua, interaksi satu arah tanpa umpan balik langsung. Yang ketiga, pengukuran hasil sulit dan biaya tinggi. Yang keempat, kurang fleksibel dan personalisasi terbatas. Berikutnya ada elemen utama digital marketing. Yang pertama ada SEO dan SEM, yaitu optimasi mesin pencari dan iklan berbayar untuk meningkatkan visibilitas dan traffic. Ya, kemudian ada konten dan media sosial marketing, yaitu pembuatan konten bernilai dan interaksi di media sosial untuk membangun komunikasi. Berikutnya ada email dan mobile marketing, yaitu komunikasi personal dan promosi langsung melalui email dan perangkat mobile. Selanjutnya ada tren terkini dalam digital marketing. Yang pertama ada AI dan personalisasi, analisis data mendalam untuk rekomendasi produk dan iklan yang relevan. Kemudian ada video singkat dan konten kreatif, yaitu format video pendek di platform seperti TikTok dan Instagram Reels untuk manajemen tinggi. Kemudian ada social e-commerce, yaitu belanja langsung di media sosial memudahkan konsumen bertransaksi tanpa keluar aplikasi. Lalu ada peran digital marketing dalam siklus hidup pelanggan e-commerce. Yang pertama ada acquisition atau akuisisi, yaitu menarik pelanggan baru melalui SEO, iklan berbayar, konten marketing, dan sosial media untuk meningkatkan visibilitas dan minat. Lalu ada retention atau retensi, yaitu untuk mempertahankan pelanggan melalui email marketing, program loyalitas, konten relevan, dan personalisasi berdasarkan data pelanggan. Lalu ada loyalty atau loyalitas, yaitu untuk membangun pelanggan setia melalui komunikasi personal, interaksi di media sosial, dan komunitas merek, dan penghargaan khusus. Lalu ada perilaku konsumen dan platform digital marketing. Yang pertama ada faktor pengaruh keputusan pembelian, yaitu berikut seperti psikologis melalui persepsi, motivasi sikap, pengalaman, gaya hidup. Lalu ada sosial, yaitu meliputi budaya, kelas sosial, kelompok preferensi dan opini pemimpin. Lalu ada situasional, yaitu meliputi waktu, suasana hati, dan tujuan belajar. Berikutnya ada platform dan teknik digital melalui marketing berupa media sosial seperti Instagram, Facebook, TikTok. Lalu ada marketplace berupa Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak. Lalu ada website dan blog untuk SEO dan konten. Lalu ada email marketing dan research engine. Lalu ada taktik seperti SEO, SIM atau influencer, affiliate atau retargeting. Selanjutnya ada contoh studi kasus. TikTok Shop merupakan platform e-commerce yang terintegrasi langsung dengan aplikasi TikTok, memungkinkan penjual memasarkan produk secara interaktif melalui konten video pendek. Strategi yang diterapkan TikTok Shop meliputi pemanfaatan video kreatif yang autentik untuk menarik minat beli. Kolaborasi dengan influencer untuk meningkatkan kredibilitas produk serta
penggunaan algoritma personalisasi yang menyajikan rekomendasi produk sesuai minat pengguna. Selain itu, TikTok Shop juga mengadakan program diskon dan flash sale untuk menciptakan urgensi pembelian serta menyediakan fitur chat langsung guna meningkatkan kepuasan dan kepercayaan pelanggan. Hasil dari strategi ini terbukti efektif dalam meningkatkan jumlah transaksi, pertumbuhan penggunaan aktif, dan loyalitas pelanggan. TikTok Shop berhasil menciptakan ekosistem pemasaran digital yang kuat dengan menggabungkan konten menarik, pendekatan personal, dan pelayanan cepat. Baik, hanya itu pemaparan materi dari kelompok kami. Setelah ini kami ingin membuka sesi tanya jawab. Saya akan menjawab pertanyaan dari Riza. Bagaimana TikTok Shop memanfaatkan konten video pendek untuk meningkatkan penjualan? TikTok Shop memanfaatkan konten video pendek untuk meningkatkan penjualan melalui beberapa strategi yang memanfaatkan kekuatan algoritma dan perilaku pengguna platform. Algoritma TikTok yang sangat canggih menampilkan produk pada pengguna yang tepat berdasarkan minat, perilaku belanja, dan interaksi sebelumnya, sehingga setiap video produk memiliki potensi tinggi untuk mencapai target audiens yang relevan. Yang kedua yaitu saya ingin menjawab pertanyaannya antara ini dari kelompok kedua. Bagaimana strategi SEO browser dapat meningkatkan traffic dan penjualan? Yang pertama, SEO yaitu fokus pada hasil organik gratis dengan mengoptimasi kualitas dan relevansi website agar muncul di peringkat atas hasil pencarian. Ini adalah investasi jangka panjang dan membangun kredibilitas, meningkatkan brand awareness, dan mendatangkan traffic berkualitas secara berkelanjutan. Selanjutnya yang SEM yaitu mencakup SEO dan iklan berbayar atau PPC. Iklan berbayar memungkinkan visibilitas insan di posisi teratas SERP dengan kontrol penuh atas penargetan dan anggaran. Ini ideal untuk hasil cepat, kampanye promosi, atau menguji kata kunci yang berpotensi tinggi. Berikutnya saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Sejauh mana peran media sosial seperti Instagram dan TikTok dalam mendukung penjualan e-commerce? Instagram dan TikTok telah melampaui peran mereka sebagai platform berbagi konten semata. Mereka telah menjadi ekosistem e-commerce yang kuat, memungkinkan bisnis untuk membangun merek, berinteraksi dengan pelanggan, dan mendorong penjualan secara langsung melalui fitur-fitur yang terintegrasi dan strategi pemasaran yang inovatif. Peran media sosial ini akan terus tumbuh seiring dengan pergeseran perilaku konsumen menuju sosial e-commerce. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Valia kelompok 4. Bagaimana strategi digital memastikan bahwa merek tetap konsisten di berbagai platform pemasaran? Strategi digital untuk memastikan konsistensi citra merek di berbagai platform dimulai dengan pembuatan panduan identitas visual yang kompresif, lalu mencakup penggunaan warna, lalu infografi dan nada komunikasi, serta gaya visual yang harus diikuti oleh semua tim. Perusahaan perlu mengembangkan strategi konten terpusat dengan konten pilar yang konsisten namun dapat diadaptasi untuk setiap platform, di mana satu pesan inti dapat dikemas dengan berbagai video pendek seperti TikTok, infografis untuk Instagram, dan artikel mendalam yang tetap mempertahankan nilai dan kepribadian merek yang sama. Selanjutnya saya akan menjawab pertanyaan dari Rafli dari kelompok 6. Pertanyaannya, bagaimana perusahaan kecil dengan keterbatasan anggaran dapat bersaing dalam ranah digital marketing yang sangat kompetitif? Yang pertama, ada fokus pada audiens secara spesifik. Jangan coba jangkau semua orang, tapi targetkan segmen pasar yang pas. Yang kedua, manfaatkan platform gratis yang dengan cara optimalkan Google Business Profile, media sosial organik dengan konten berkualitas dan interaksi aktif serta SEO lokal. Yang ketiga, bangun kepercayaan. Kumpulkan ulasan, testimoni, dan gunakan email marketing untuk membangun hubungan. Yang keempat, kolaborasi cerdas. Banding bisnis kompetitor atau micro-influencer untuk perluas jangkauan. Yang terakhir, ada analisis data gratis. Gunakan Google Analytics atau Search Console untuk terus mengoptimalkan strategi. Baik, kesimpulan dari kelompok kami yaitu perkembangan teknologi digital telah membawa perubahan besar dalam dunia bisnis, khususnya e-commerce. Strategi pemasaran digital menjadi elemen penting dalam memenangkan persaingan pasar online. Berbagai pendekatan seperti SEO, media sosial, konten marketing, dan kolaborasi dengan influencer terbukti efektif dalam menarik, mempertahankan, dan membangun loyalitas pelanggan. Digital marketing tidak hanya memudahkan bisnis menjangkau konsumen secara luas dan personal, tetapi juga memberikan data yang bermanfaat untuk meningkatkan efisiensi dan strategi bisnis. Studi kasus TikTok Shop menunjukkan bahwa kreativitas, personalisasi, dan integrasi teknologi memainkan peran besar dalam kesuksesan e-commerce saat ini. Sekian dari kelompok kami. Sebelum kita tutup, ada tanggung nih. Jangan lupa jawab cakep ya.